walaupun kalian terpisah sekalipun, bukan hanya terpisah provinsi, kota, negara, udah pisah planet. Udah pisah planet pun kalian tuh tetap terhubung, saling memperhatikan satu sama lain ya. Aduh, kalian emang bandel berdua ya, kayak nggak ada orang lain aja. Woi, di planet masing-masing tuh kalian nggak ngeliat ada cowok lain, nggak ada cewek lain? Hah? Masih aja tuh berdua lihat-lihatan. Nggak bisa. Mau kalian beda planet juga, planetmu dideketin gitu. Hati-hati, jangan tabrakan aja nih planet berdua. Gara-gara kalian mau ketemuan, planet dua bertabrakan, hancurlah semua yang ada di bumi dan planet dia. Nggak lucu. Aku sangat berhasrat dan kamu adalah fantasi-fantasiku. Gitu. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat datang kembali di Mitos Tarot. Apa kabar kalian semuanya? Aku mendoakan semoga kalian selalu sehat, lahir dan batin. Oke. Selalu cantik, selalu ganteng, selalu menarik, selalu wangi, dan semoga semesta selalu berpihak kepada kita semua orang-orang baik. Oke ya. Nih, dari kemarin kan kenceng banget nih pembacaan aku dari semua seri kartu oracle dan tarot. Ya. Kenceng banget energi orang lama tuh pengen balik. Ya. Orang baru ingin datang. Ingin sekali mengenal kamu lebih dekat. Penasaran banget dengan kamu. Kamu itu kenapa jadi berbeda dengan yang lainnya? Kenapa yang dia tuju adalah kamu? Apa istimewa kamu di mata dia? Apa kelebihan? Apa yang membuat dia tertarik untuk mengamati kamu, mengenali kamu lebih dekat, dan ingin menjadi bagian hidupmu gitu? Kan penasaran ya? Emangnya apa sih kelebihan kamu? Ya, oke, kita lihat ya. Apa kelebihan kamu? Aku pengen jangan pakai kartu ini deh, kayaknya nggak masuk. Sebentar ya, aku cari kartu lain. Nah, kenapa sih setiap aku pause video selalu di angka angel number? Nih, aku pakai kartu yang jarang sekali aku pakai, tapi tak kenapa intuisi aku berkata kartu ini cocok untuk mendeskripsikan kamu di mata mereka itu ya, para pengagum rahasia, para mantan yang gagal move on, barisan sakit hati karena kamu belum juga membuka hati. Aku menangkap energi di sini, ada sebagian dari kamu itu yang lagi punya gebetan. Kalian tuh punya keras, tapi keras kalian itu sebenarnya juga suka sama kamu. Cuman seperti pembacaan aku sebelumnya ini, bahwa mereka tuh memakai topeng gitu. Gak tau deh, banyak ketarik energi sosok-sosok yang memang jaim banget, yang ego sama gengsinya tuh tinggi gitu. Gak tahu kenapa aku tuh menarik energi seperti itu. Tuh seperti pembacaannya, aku kan gak bisa bohong ya, kalau memang energinya ketarik seperti itu ya aku harus katakan kan, gak bisa aku buat-buat. Baik mantan juga yang gengsi tapi mau, orang lama yang ingin kembali tapi masih mikir-mikir gimana caranya biar kelihatan lebih smooth atau lebih halus. Itu ya jangan main kasar banget gitu, mungkin maksud mereka ya kan. Dada aja sih. Oke, lihat. Nih. Perspektif. Oke. Jadi kamu tuh seksi di matanya, tapi bukan secara fisik saja, tapi di sini adalah secara pemikiran. Ya, kamu tuh orangnya cerdas. Kamu memiliki perspektif yang luas, yang bijak. Tapi di sini ada bulan. Bulan tuh jauh banget ya di antara bintang-bintang. Dia tuh menganggap kamu tuh sangat indah. Kalau laki-laki ganteng, ya. Kalau perempuan cantik, menarik ya. Tiba-tiba di otak aku langsung keluar, bagaikan punggung merindukan bulan. Dia ini seperti merasa kamu tuh terlalu sulit untuk digapai. Bulan itu identik keindahan, kesyahduan, keeleganan, keanggunan, tapi misterius, tidak mudah untuk diraih. Dan kamu itu dikelilingi oleh banyak-banyak bintang. Artinya dia ngerasa kompetitor dia tuh banyak yang suka sama kamu itu, yang menunggu kamu atau bahkan menjaga kamu, yang dekat sama kamu tuh banyak gitu. Jadi dia juga mikir-mikir, kalau gue maju kira-kira perasaan dia sama nggak sama aku. Nah, yang aku tangkap lagi di sini adalah ada sebagian mereka yang menganggap kamu tuh emang friendly. Dia yang berpikir kamu abu-abu. Ya jangan nih perasaan aku aja. Jangan-jangan emang kalau dia ramah ya dia ramah sama semuanya, seperti itu. Nih. Dan yang aku tangkap juga energinya, mereka berpikir bahwa kalian itu
membuat pikiran mereka tuh merasa romantis gitu. Ada ketertarikan secara desire and passion bulat. Ini kan nuansanya romantis melankolis begitu. Jadi ada getar-getar di hati mereka tuh, getar-getar romantisme gitu yang memancing mereka. Setiap kali memikirkan kamu. Itu yang aku rasa. Lalu apa lagi nih yang ketarik di sini? Karmic relationship. Baca. Jadi kenapa sebagian mereka juga ingin kembali ke kamu, ingin mendekati kamu, karena memang kalian tuh adalah karmic relationship, ya. Jadi sejauh apapun dia akan pergi atau kamu akan jauh, seperti apapun kejadian konfliknya, walaupun lagi berjeda atau saat ini lagi on off, bahkan sudah putus sekalipun gitu, ini semua belum berakhir karena kalian berada dalam karmic relationship. Mau nggak mau akan ada namanya pertemuan kembali ya, atau reuni kembali di sini. Tuh, di sini ada Orion energi, polarity, soul growth, sama konflik gitu. Jadi konflik yang terjadi di antara kalian berdua itu memang mau nggak mau harus kalian hadapi untuk nantinya akan untuk nantinya semakin memperkuat koneksi di antara kalian. Nah, di sini kan seperti ada dua dunia ya. Ini seperti ada dua planet. Entah ini satu bumi, entah ini satu planet ini biru. Kalian nggak jelas ya. Pokoknya di situ ada laki-laki, di sini perempuan, berseberangan, bahkan berseberangan dunia gitu. Jangan kalian bilang satu di alam baka, satu di alam dunia, nggak gitu. Satu di akhirat, nggak kayak gitu. Ini maksudnya dua planet kan, satu planet apa, satu planet A, satu planet B gitu. Terserah mau kalian katakan ini Mars dan ini bumi, entah ini bumi, entah ini planet ini biru ya. Walaupun kalian terpisah sekalipun, bukan hanya terpisah provinsi, kota, negara, udah pisah planet. Udah pisah planet pun kalian tuh tetap terhubung, saling memperhatikan satu sama lain ya. Aduh, kalian emang bandel berdua ya, kayak nggak ada orang lain aja. Woi, di planet masing-masing tuh kalian nggak ngelihat ada cowok lain, nggak ada cewek lain? Hah? Masih aja tuh berdua lihat-lihatan. Gue tuh papa bikin ngakak. Aduh, karena karmic relationship kan udah aku bilang, mau sejauh apa kalian berpisah, mau seperti apapun konflik yang ada di sini, kalian tuh terus akan dihubungkan oleh semesta. Kalian mau kemana? Kata semesta, nggak bisa. Mau kalian beda planet juga, planetmu dideketin gitu. Hati-hati, jangan tabrakan aja nih planet berdua. Gara-gara kalian mau ketemuan, planet dua bertabrakan, hancurlah semua yang ada di bumi dan planet dia. Nggak lucu. Gue jadi korbannya salah satu. Habis lu di blaming dua planet. Apalagi di sini, you're not for everyone. Tuh kan, you're not for everyone. Kamu tuh enggak untuk setiap orang. Dia tuh ngerasa kamu tuh apa ya, kayak eksklusif gitu. Kamu tuh tersendiri. Bahkan ada yang di sini energinya aku tangkap, dia tuh berpikir bahwa sepertinya kamu nih lagi nggak ngebuka relationship gitu. Jadi dia ragu, kayaknya nih orang mau fokus sama kuliahnya atau fokus sama karirnya, atau nih orang habis healing, habis memiliki trauma, jadi dia tuh pengen sendiri dulu gitu. Jadi gue bingung gitu, kalau misal gue maju, dia mau nggak ya open relationship gitu. Nanti takutnya percuma aja nih gitu. Ada juga gue cuma dapat malu doang ditolak. Iyalah, beberapa orang nih zaman sekarang paling takut banget namanya rejection. Beda kalau kita dulu nih, udah salah bandingkan generasi sama gesis nih. Apalagi nih, illusion your group, coping mechanism, density, addiction, let go in. Dia tuh ada perasaan candu ke kamu. Ya, candu melihat kamu secara langsung, candu nge-stalking kamu di media sosial gitu. Kalau ada story kamu yang cantik di screenshot, yang ganteng juga di screenshot, disimpan, dilihat-lihat, atau nanti bersenda dilihat mau dilihat lagi gitu. Padahal dia tahu tuh kalau di Instagram tuh kalau ngeliat lagi story-nya, balik ngeliat story-nya ketahuan, paling viewernya di atas lagi, listnya di atas lagi, ketahuan banget lo stalking gue. Terus lo ngapa ngeliatin gue terus? Gue cantik di sini, gue ganteng ya di sini. Lo memantau terus aktivitas gue setiap hari, ya kan? Apa alasan yang membuat mereka ingin kembali ke kamu, ingin mengejar kamu, ingin nyamperin kamu, ingin mepetin kamu, ingin bersinggungan dengan kamu, ingin berkoneksi dengan kamu? You got the love. You got the love. Hadarin energi kodependensi bonus. Wow.
Ini orang cinta banget ya sama kamu ya. Tuh. Karena kalian tuh ada ketergantung satu sama lainnya, ada kodependensi. Kita kan udah terbiasa saling tergantungan satu sama lainnya, udah nggak bisa lepas gitu. Mau mencoba ke yang lain juga nggak bisa. Karena yang tadi pesannya itu udah candu kamu, energi kamu tuh udah buat mereka ketergantungan, kehadiran kamu, aura kamu gitu. Udah nggak bisa lepas ini mah. Ya wajar aja pengen balik, wajar aja kembali mendekat. Nggak bisa ke yang lain kayak gini. Isolation, physical connection. Jadi koneksi ini bukan hanya sekedar tarikan secara emosi dan pikiran saja, tapi benar-benar physical ya. Ada sentuhan, ya mungkin dia rindu pelukan kamu, sentuhan kamu, ya. Perhatian kamu yang bentuknya fisik, dan ada hal-hal gesture romantisme secara fisik yang sangat ia rindukan dengan kamu ya. Bisa maaf ngomongnya berbau hasrat dan gairah gitu. Senyum lo. Ya itu gitu yang mungkin dia rasakan hambar dengan yang lain, dah itu aja. Kalau nggak tuh ngapain dia balik ke lu, kan kayak gitu. Kalau nggak ngapain dia nyari lu lagi gitu. Dia tuh seneng hal-hal yang physical touch sama kamu. Kalau misal kalian punya gebetan atau crush, mungkin kalau misal kalian ingat-ingat lagi, mungkin ada hal-hal yang sederhana yang membuat dia gitu. Misal pegangan tangan, sedikit merangkul, atau lagi di jalan dia tiba-tiba megang lengan kamu, di sebelah kiri dong nyebrangnya gitu. Pokoknya atau sentuhan-sentuhan yang nggak disengaja gitu, sentuhan tangan nggak sengaja, menyentuhan tangan, lengan, atau misal kamu pernah bersandar di bahunya gitu ya. Itu yang untuk skala crush. Tapi kalau untuk skala yang sudah pernah punya relationship before agak tabu dan dewasa dibahas di sini. Intinya itulah ya, rindu fisik, sentuhan fisik lo, koneksi fisik, udah ya, nggak usah dibahas terlalu dalam ya begini-begini, hotel pada baper semua. Ya. Di sini ada coping mechanism, density, addiction gitu. Jadi dia ini ada addiction sini, ada kata candu. Dia tuh candu banget dengan namanya energi kamu, aura kamu, kehadiran kamu. Gak ada yang lewat. Candu banget. Dia tuh pengen selalu ngeliatin kamu, ingin selalu ketemu sama kamu, ingin selalu ngeliat updatean terbaru kamu, itu ya. Kalau kamu punya story itu yang kamu lagi keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng tuh di screenshot, itu foldernya udah banyak banget itu mengenai kamu itu. Ya, dia pengen tahu aktivitas kamu sehari-hari di luar pekerjaan, ada di circle kalian, aktivitas kalian, komunitas kalian, hobi kalian, di keluarga kalian. Dia tuh candu banget untuk tahu semua tentang kamu gitu. Dia kalau dibilang stalker kan ya diam-diam, enggak. Kalau misal kalian tuh masih berteman, masih PDKT, mereka tuh akan jadi orang yang pertama gitu untuk ngelihat tanpa gengsi ya. Ada beberapa energi tarik tanpa gengsi, nggak gengsi deh. Jadi kalau ada notifikasi dari kamu, dia lagi kegiatan apa-apa, dia langsung penasaran, pengen mantau. Kadang-kadang dia nggak perlu bereaksi. Informasi dari kamu tuh merupakan sebuah candu bagi dia. Gitu. Jadi dia haus akan informasi tentang kamu. Oke, apalagi kita shuffle dulu deh. Apa yang membuat orang lama nggak bisa move on, atau orang baru begitu nafsunya ingin mendekat ke hidup dan dunia kamu? Apa yang membuat mereka terlena dan terpana plus terpesona? Lifting questioning everything, nah jadi orang ini melihat kamu itu adalah sebuah harapan baru untuk kehidupan mereka gitu ya. Mereka menganggap energi kamu itu cocok untuk energi dia saat ini. Kamu itu tipikal dia banget, harapan dia banget. Dia tuh fans terbesar kamu. Walaupun kamu berpikir I'm not perfect, aku tuh perasaan aku banyak kurangnya, kenapa kok dia masih aja ngegebet gue, suka sama gue, ngajar-ngajar aku ya. Habis-habiskan lah itu knalpot tuh. Boundaries, let it go, it's not your kill.
Tapi di sini ada beberapa dari kalian tuh ya benar-benar menjaga banget yang namanya boundaries, ada batasan gitu. Jadi kayak dia juga susah masuk selanya di mana gitu. Kalau misalnya orang lama ingin kembali, ini caranya gimana? Kalau dia udah diblokir, apa aku harus nyamperin? Nanti kalau ditolak gimana? Kayaknya dia ngerasa kamu tuh udah kayak, aduh kayaknya dia udah nggak memaafkan aku lagi deh. Kayaknya teman-teman dia nggak setuju, atau keluarga dia nggak setuju kalau aku kembali ke dia deh. Aku udah terlalu keterlaluan mungkin konflik kemarin. Aku udah melanggar suatu yang prinsip. Akhirnya dia merasa kamu tuh benar-benar membuat boundaries atau batasan itu. Atau kalaupun nggak kamu, keluarganya, temennya tuh buat boundaries itu. Jangan sampai balik lagi sama dia. Jahat orangnya ya. Atau misalnya kurang ajar banget kemarin, gila, lu awas lu balik sama dia ya, awas lu gitu. Jadi yang nge-boundaries itu nggak mesti secara dari dianya langsung atau kamunya langsung, bisa jadi dari orang-orang atau circle di sekitar kamu yang ngejaga kamu untuk jangan balik ke dia. Lanjut, jump in. Andromedan energi adventure says yes to change, to jump in gitu. Jadi yang membuat orang ini ingin mendekat ke kamu atau orang lama ingin mendekat ke kamu, ya intinya mereka ingin kembali ke kamu lah ya. Apa yang membuat mereka ke-trigger itu? Karena kamu memiliki namanya Andromedan energi. Kamu memiliki sisi adventure atau sisi petualang. Mungkin dengan kamu, mereka merasa kemarin kehidupan mereka tuh lebih merasa hidup gitu. Kamu tuh mau diajak suka dan duka. Kamu bisa masuk di sisi-sisi berbahaya mereka. Pikirkanlah sama kalian tuh sisi berbahaya, lu pacaran sama mafia ya. Mama, I'm in love with a criminal. Jadi kamu tuh bisa diajak apa aja gitu. Bisa memenuhi ego sisi adventure yang penuh tantangan menurut dia gitu. Kamu tuh orang yang nggak juga menyek jadi orang, nggak juga yang lemah. Lu tuh orangnya touch gitu. Kalau cewek orangnya strong gitu. Orangnya nggak begitu feminim banget. Bisa aja tampilnya feminim tapi casual gitu. Jiwanya tuh casual, gitu. Sporty gitu. Nah ini beberapa energi yang tarik ini. Nah dan itu nggak dia temuin sama orang lain gitu. Nggak. Mungkin pertama dia tertarik dengan orang itu karena mungkin feminim. Yang tampak di luar ya. Setelah dijalanin kok boring, kok membosankan. Akhirnya udah dia balik setir ke kamu lagi sekarang. Menuju kamu lagi. Ini karena apa? Kamu tuh orangnya seru. Udah seru, memiliki jiwa adventure. Apalagi yang membuat orang ini tersedot ke arah energi kamu? The blue flame spontaneous awakening activation. Betul. Karena memang selain dari faktor kamu, memang dari aktivasi semesta, emang udah mengaktifasi itu gitu. Ya, nah ini nggak bisa aku bahas karena ini udah kehendak semesta gitu. Energi spesial yang dikirim semesta, yang udah diaktifasi semesta, bahwa chemistry itu diciptakan untuk kalian berdua. Jadi mau nggak mau dia akan mencari apa? Mencari wadah energinya. Siapa? Hati kamu. You have no option lah. Gak ada opsi lain. Balik lagi, mundur, balik lagi ke kamu. Apa lagi nih? A new earth, it's happening. Keep holding the vision. Ada yang dari elemen bumi. Kamu adalah orang yang dari elemen bumi, atau kamu orangnya sangat membumi. Kamu orangnya low profile, kamu orangnya tidak sombong, kamu orangnya rendah hati. Tapi kulihat walaupun nggak sombong, rendah hati, tapi sisi kamu tuh ada sisi kerasnya gitu, ada sisi pemberontaknya dikit itu. Orang agak rebel juga itu yang membuat dia suka gitu. Jadi lembut tapi karakternya kuat gitu ya, punya prinsip lah ya. Oke, aku sudah ngambil dari kotak Pandora beberapa tulisan, mungkin nyaut-nyaut dengan pembacaan kita untuk klarifikasi, untuk lebih memvalidasi. Apa nih? Kangen kamu banget, jadi suka memutar lagu kenangan kita. Kita langsung bahas cepat. Dia lagi kangen banget sama kamu. Mutar lagu-lagu kenangan atau yang mengingat pada kamu. Kamu jadi sangat misterius akhir-akhir ini, bener kan? Pembacaan sebelumnya, kamu lagi nge-boundaries, jadi dia nggak bisa ngedetect kamu 100%. Aku lagi banyak pikiran, lagi mode punya masalah, terdistraksi. Jadi kemarin
dia lagi banyak pikiran sih, jadi membuat kesalahpahaman ke hubungan kalian berdua ya, atau yang lagi PDKT mungkin dia kedistraksi dengan beberapa masalah yang datangnya bersifat internal gitu ya, jadi dijeda, tapi sekarang permasalahan udah mulai agak mereda dan dia akan kembali menuju kamu lagi, bergerak lagi ke sana. Aku pemuja aku pemuja atau pengagum rahasiamu ya kan, ya, kayak tadi pembacaan awal kartu Secret Admirer banyak itu yang tadi bulan dikelilingi banyak bintang, makanya dia rada-rada insecure nih, cari cara strategi nih gimana nih biar aku jadi pemenangnya nih gitu ya. Tuh oh, aku sangat berhasrat dan kamu adalah fantasiku. Itu bukan itu kartu yang tadi. physical connection ya dia kangen itu semua dari kamu, sesuatu yang berbau fisik dan sentuhan. Aku sering merenung pemberian darimu, semua yang kamu beri menghantui rasa rinduku. Banyak hal yang mengingatkan dia kepadamu ya. Pemberian darimu semuanya masih dia simpan, tidak ada yang hilang. Dan setiap dia melihat benda-benda atau barang-barang itu, auto terkonek dengan kamu. Rasa rindunya langsung. Okay. Aku menyesal pernah merasa sombong kamu tidak akan hilang atau pergi nih. Makanya seharusnya dia tuh nggak boleh sombong, ngerasa kamu tuh udah dalam genggaman, nggak akan bisa ke lain hati, nggak akan pergi, pasti akan selalu stay dengan dia. Kesabaran kamu diuji terus, ya kan? Pada akhirnya kamu udah nggak sanggup lagi, ada konflik, akhirnya dia hanya bisa tercenung bahwa oh rupanya dia bisa pergi dari gue, dan ini dia nggak mau. Maka dia akan balik lagi. Gimana caranya? Kamu akan kembali ke dia. Tolong beri waktu, sekarang aku butuh waktu untuk meyakinkan diri nih. Jadi terjeda itu kemarin, baik orang lama atau orang baru, tolong dia beri dia waktu. Kadang-kadang seseorang itu terlalu overwhelmed atau kewalahan dengan perasaannya. Kadang-kadang dia bilang, ini benar perasaanku seperti ini banget ya gitu. Dia butuh untuk namanya, apalagi laki-laki, mereka kan logical banget ya. Dia berpikir bahwa apa iya aku jatuh cinta sama dia, atau cuma penasaran aja, atau cuma untuk have fun doang. Aku nggak mau kalau harus nyakitin dia yang kesekian kalinya, karena ada beberapa feeling aku, kamu ini adalah orang yang punya banyak trauma sebelumnya, jadi dia takut akan menambah trauma baru di kehidupan kamu, dan dia perlu meyakinkan diri apakah dia pantas untuk kamu, ataukah meyakinkan diri apakah dia mau maju untuk kamu dengan menghalau segala risiko yang ada di depan mata. Gitulah ya, kita baca cepet aja. Aku pura-pura bahagia, aku tidak pernah pergi dari hatimu. Tuh. Dia tuh memang pura-pura bahagia, pura-pura tenang-tenang aja, padahal lagi gelisahnya, nauzubillah, lagi gelisah banget ya, chaos banget ya. Makanya dia lagi pengen kembali gitu, karena dia nggak mungkin selamanya dalam kepura-puraan seperti itu menyiksa dia itu. Diam-diam aku suka kepoin atau stalking kamu, tuh kan tadi pembacaan kartu sebelumnya. Dia memang suka nge-stalking kamu, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Sudah, orang lama akan kembali, orang baru yang terjeda atau terpause atau terpending di play lagi, diaktifasi lagi. Tadi ada kartu aktivasi dari semesta, nggak bisa kemana-mana. Selamat menanti, dia akan datang. Nah, terima kasih, bye. Mythos' metaphysical perfume is a synergy of olfactory symbolism and the philosophy of the universe's mysteries. Crafted by a perfume designer and supported by selected clairvoyants and spiritual healers, it becomes a fragrance of countless wonders. Mythos explores the secrets of the cosmos and the legendary history of the world.